Satu yang mungkin tidak pernah disadari oleh banyak orang, tidak mudah menjadi seorang Oki Stiana Dewi. Hal-hal yang di luar bayangannya pasti merasa sedih. 7 hari pertama manusia biasa saya nangis. Manusia biasa saya nangis. Manusia biasa saya nangis. Anak ini ada sesuatu yang berbeda, makanya Sulaiman ada di NICU 2 minggu dan didiagnosa banyak sekali. Ini sepertinya leukemia, ini sepertinya cacat tulang belakang, ini bagian otaknya ada sesuatu, ini jantungnya bocor. Kayaknya semua bagian tubuhnya ada sesuatu. Demi Allah, kalau Allah mengizinkan kami dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga cara berpakaian kami, cara bertutur kami, perbuatan kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Seperti biasa, pada program Catatan Uma kali ini kita akan mendiskusikan hal-hal menarik, menginspirasi yang tentunya membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa sudah ada di samping saya, yaitu Uma atau Ustazah Oki Stiana Dewi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Zeda. Uma Oki Stiana Dewi sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Baik, Uma, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba flashback ke belakang ya, kepada sahabat Uma yang menyaksikan program ini. Tentu sudah melihat sosok seorang Uma Oki Stiana Dewi ini adalah sosok wanita yang perfeksionis ya, sempurna ya. Saya sendiri sebagai seorang wanita melihat beliau ini tidak hanya berhasil menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya ya, seorang istri untuk suaminya, istri yang soleha tentunya, menjadi seorang artis, public figure, pemain film, dan juga menjadi seorang pendakwah, bahkan memimpin pondok pesantren. Menurut saya itu sudah apa ya, bukan multi talent lagi, tapi udah triple multi talent, dan ini perfect sekali. Dan saya rasa banyak sekali pertanyaan di luar sana, bagaimana bisa seorang Uma Oki Stiana Dewi bisa memiliki begitu banyak kemampuan sebanyak itu. Dan tentunya pertanyaannya, satu yang mungkin tidak pernah disadari oleh banyak orang, tidak mudah menjadi seorang Oki Stiana Dewi. Apa benar seperti itu? Kita akan coba menggali lebih jauh ya, karena kalau saya melihat memang sebenarnya tidak mudah ya menjadi sosok seorang Uma Oki Stiana Dewi. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan melihat bagaimana sih Ustazah atau Uma Oki Stiana Dewi menjalani perjalanan hidupnya yang sangat apa ya, perfeksionis itu, bisa menjadi siapapun, ibu, pemimpin pada pesantren, pendakwah, artis, public figure. Masya Allah. Kita langsung bertanya pada Uma Oki Stiana Dewi. Oke, Uma, sebelumnya Mbak Zeda, tapi ini luar biasa ya, ini pujian setinggi langit ya. Saya objektif aja sih Uma ya. Tapi saya yakin Mbak Zeda dan teman-teman lainnya, sahabat Uma semuanya di luar sana juga pasti adalah pejuang dan orang-orang yang ingin berusaha untuk terus jadi lebih baik. Jadi sebenarnya bukan hanya saya juga banyak keplesetnya, banyak jatuhnya, banyak susah, banyak dropnya, banyak nggak seperti itu sebetulnya Mbak Zeda. Masya Allah. Ada perjuangan di dalamnya, ada jatuhnya berkali-kali. Kalau saya pribadi sebagai wanita sangat mengagumi sosok Ustazah Oki Stiana Dewi ini sebagai tokoh tauladan yang bisa menjadi inspirasi banyak wanita. Oke, baik Uma Oki, kita mulai pada apa ya, peran Uma Oki sebagai seorang ibu ya. Tidak banyak orang yang tahu. Dipikir mungkin seorang ibu cukup membesarkan anaknya, mendidik, dewasa, selesai begitu. Tapi yang dialami oleh Uma Oki Stiana Dewi ini tidak sesimpel itu ya. Kita kalau flashback lagi ke belakang, beliau memiliki
4 orang anak ya, dan yang terakhir memiliki kelainan genetik ya, dan pastinya saya juga seorang ibu, itu tidak mudah sekali untuk menghadapi ujian seperti itu, dimana kalau beberapa sumber saya lihat kelainan genetik itu bisa mempengaruhi mental, fisik dan juga perilaku ya, apa itu sindrom Prader-Willi kalau tidak salah ya. Itu bagaimana seorang Uma Oki Stiana Dewi bisa bertahan kuat dan tangguh menghadapi ujian dengan harus membesarkan seorang anak yang luar biasa, yang diberikan ujian oleh Allah, yang diberikan kelainan genetik seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Zeda. Ini lagi-lagi saya ini bicara bukan saya yang paling luar biasa, karena saya udah bertemu banyak ibu-ibu yang hebat ketika Allah anugerahi anak-anak kelainan langka. Tapi mungkin sebelum bicara tentang Sulaiman, anak yang keempat yang sekarang usianya 15 bulan ini, saya mau flashback dulu dengan kakak-kakaknya. Mungkin teman-teman juga merasakan sama seperti saya bahwa ketika kita punya anak-anak dengan jarak yang dekat-dekat, itu memang tidak mudah, tidak mudah. Kita harus pastikan bahwa kita memberikan ASI dengan cukup untuk mereka. Jadi ini sebelum ke Sulaiman, saya ingin menceritakan bahwa nggak mudah jadi ibu, betul. Terutama kita, para sahabat Uma yang sangat concern dengan ASI untuk anak-anak kita. Jadi pada masa itu saya sempat bertugas ke Malaysia, kemana-kemana, itu memang mompa ASI di bandara, di mana-mana, dan bawa ASI itu pulang lagi ke Indonesia. Jadi memang perjuangannya sebelum ke Sulaiman itu untuk anak-anak, kita pastikan dulu hal-hal yang seperti itu, karena mungkin kita juga tahu ada juga teman-teman kita yang mungkin mengabaikan soal ASI. Jadi ini juga harus penting, harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Salah satu perjuangan seorang ibu, tidak mudah jadi seorang ibu, adalah memastikan bahwa ASI kita itu baik untuk anak-anak kita berikan kepada mereka seperti itu. Kemudian untuk kepada Sulaiman ya, dengan segala perjuangan kakak-kakaknya yang juga perlu perhatian karena jaraknya dekat-dekat. Jarak anak saya itu 1 tahun, 2 tahun, jadi terlalu dekat sebetulnya Mbak Zeda, tapi Allah kasih alhamdulillah. Dan itu juga pastinya penuh perjuangan dalam membersamai mereka. Yang keempat, alhamdulillah Allah anugerahi anak keempat dengan kelainan genetik, namanya adalah Prader-Willi syndrome, yang memang sebagaimana ibu-ibu lainnya ketika mendapatkan kenyataan anaknya mengalami hal-hal yang di luar bayangannya pasti merasa sedih. 7 hari pertama manusia biasa saya nangis. Manusia biasa saya nangis. Manusia biasa saya nangis. Nangis, nangis nggak berhenti-berhenti. Masya Allah. Udah nggak tahu lagi harus seperti apa pada masa itu. Dan yang mengagetkan lagi, saya tidak pernah melihat suami saya menangis kecuali ketika ayahnya meninggal. Di rumah sakit pada hari itu, beliau nggak pernah menangis tuh. Selama berhari-hari kita di rumah sakit, beliau tidak pernah menangis. Sampai suatu ketika, tiba-tiba beliau menangis. Saya cukup kaget pada saat itu. Akhirnya justru saya yang menenangkan beliau. Jadi kita saling, Masya Allah, Masya Allah, satu sama lain saling menenangkan ya. Kadang-kadang saya yang kuat, kadang-kadang saya menenangkan beliau, kadang-kadang beliau yang kuat, beliau yang menenangkan saya, seperti itu. Apa sih yang membuat Uma Oki sangat merasakan kesedihan yang teramat dalam itu, dari sisi yang mana? Karena kalau kita mendapati sesuatu yang tiba-tiba, kita tidak punya persiapan apapun. Misalnya ketika masa kehamilan semuanya sehat. Dari USG, saya minum vitamin, saya istirahat banyak karena pada saat itu mengandung dalam kondisi corona di rumah terus gitu. Saya sangat sehat sekali dan pemeriksaan semuanya baik-baik saja. Operasi Masya Allah lancar gitu. Tapi ketika mendapati kenyataan dari dokter bahwa anak ini ada sesuatu yang berbeda, makanya Sulaiman ada di NICU 2 minggu dan didiagnosa banyak sekali. Ini sepertinya leukemia, ini sepertinya cacat tulang belakang, ini bagian otaknya ada sesuatu. Ini jantungnya bocor, kayaknya semua bagian tubuhnya ada sesuatu. Tapi alhamdulillah Allah ternyata, saya berucap syukur alhamdulillah ini kenapa? Karena ternyata sindrom Prader-Willi yang akhirnya ditetapkan oleh Allah untuk Sulaiman, yang mana pertanyaan pertama saya kepada dokter pada saat itu adalah, apakah ini mengancam nyawa?
Artinya apakah sindrom Prader-Willi punya kesempatan hidup panjang? Dan dokter mengatakan bisa, insya Allah selama Ibu Oki sejak dini melakukan berbagai macam terapi seperti itu. Itu yang buat saya semangat. Dan walaupun kalau kita baca di Google Prader-Willi syndrome sangat mengerikan ya, kita lihat di YouTube sindrom Prader-Willi sangat mengerikan, ditandai dengan otot yang lemah, kemudian tidak kenal dengan rasa kenyang, jadi makan terus-menerus. Tapi insya Allah saya selalu berkonsentrasi kepada sekian persen yang ada harapan, insya Allah. Di luar sana sahabat Uma mungkin melihat sosok Ustazah atau Uma Oki Setiana Dewi ini selalu terlihat tangguh gitu ya. Tapi kita tidak tahu banyak air mata yang dijatuhkan oleh beliau ya dalam menghadapi ujian, apalagi terhadap seorang adik Sulaiman ya yang Masya Allah diberikan ujian seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Uma Oki, sesering apa Uma Oki menangis ya, dan apa yang paling membuat Uma Oki tidak bisa menahan air mata saat melihat adik Sulaiman? Kalau untuk sedih yang amat sangat itu memang di 7 hari pertama saja pada saat itu. Karena ya tentu saja berdoa kepada Allah dan sebagainya. Tapi setelah hari itu kondisi menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena berkonsentrasinya kepada kalau saya nangis terus-menerus, saya nggak bisa melakukan sesuatu untuk anak ini. Saya harus sehat, saya harus punya semangat, supaya saya bisa membawa anak ini kepada pengobatan yang baik. Saya bisa belajar untuk mengetahui sindrom Prader-Willi ini seperti apa. Kalau saya menangis terus-menerus, energi saya habis untuk melakukan sesuatu untuk anak ini. Sementara anak ini butuh ibunya. Tidak dipungkiri bahwa air mata itu sering dijatuhkan ya di di sepertiga malam, berdoa pada Allah, mengharap itu. Pasti. Iya, tapi sebetulnya setelah 7 hari itu sampai hari ini, menangis itu bukan hanya perkara-perkara soal kesedihan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita menangis itu karena nikmat Allah yang terlalu banyak. Masya Allah. Jadi kalau dibilang apakah menangis soal Sulaiman atau kemarin beberapa waktu yang lalu menangis ayah saya meninggal, di awal-awal iya, tapi sebenarnya akhirnya banyak juga air mata ini yang menangis karena terlalu baik Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang kita mengeluh untuk perkara yang sedikit. Seperti itu. Baik. Jadi Ustazah Oki ini memang sosok yang sangat tegar ya, walaupun hatinya hancur, lebur, tapi masih bisa mencoba untuk menutupi itu di hadapan masyarakat luas dan hanya menunjukkan air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena terlalu banyak yang sedih di luar sana, Mbak. Masya Allah. Jadi nggak boleh. Untuk saya pribadi, saya kok nggak baik banget ya kalau saya sedih terus-menerus. Kenapa? Karena saya tinggal di Jakarta, saya ketemu sama dokter. Allah berikan walaupun nggak banyak harta tapi bisa berobat. Orang-orang daerah susah ketemu dokter. Mereka nggak punya biaya. Harusnya nggak boleh gitu. Nggak boleh istilahnya untuk saya menangis terus-menerus, nggak bersyukur. Keadaan Sulaiman baik, harus bersyukur. Tapi pastinya tidak bisa dipungkiri ada satu pengakuan mengejutkan tadi dari Uma Oki bahwa di 7 hari pertama itu tidak ada habisnya menangis terus ya. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan seorang suami yang biasanya terlihat kuat, laki-laki yang biasanya tangguh, anti menangis, bahkan menjatuhkan air mata melihat ujian yang diberikan oleh sosok adik Sulaiman yang Masya Allah luar biasa. Kita beralih lagi ke sisi Uma Oki Setiana Dewi yang lain, yaitu menjadi seorang public figure atau artis. Kita lihat di luar sana banyak sekali wanita, pria ya yang bermimpi untuk menjadi seorang selebritis, seorang public figure, influencer. Popularitas itu benar-benar mimpi yang sangat didambakan oleh banyak orang. Kita melihat flashback ke belakang, beliau Uma Oki sempat menduduki popularitas yang bisa dibilang sangat tinggi ya. Waktu itu membintangi salah satu film, kalau tidak salah judulnya Ketika Cinta Bertasbih ya, dan juga beberapa iklan ya. Intinya di situ menjadi seorang artis public figure yang sangat sukses. Tiba-tiba beralih menjadi seorang pendakwah. Ini sebenarnya agak-agak pertanyaan besar saya sebagai seorang awam dan juga mungkin mewakili sahabat Uma di rumah. Udah enak-enak jadi artis, udah enak-enak populer ya, dikagumi banyak orang, jadi bintang film. Kenapa sekarang justru memilih banyak menyibukkan waktunya di dunia dakwah untuk
bersyiar tentang agama. Apa yang membuat Uma Oki bisa memiliki perubahan mindset seperti itu? Mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa justru saya menekuni dunia dakwah terlebih dahulu sebelum saya menjadi pemain film. Oh, Masya Allah. Ya. Saya bersyukur kepada Allah, saya kenal kepada Allah lebih dulu, saya memakai hijab bertahun-tahun lebih dulu sebelum saya memasuki dunia film. Singkat cerita, Allah takdirkan ibu saya punya penyakit kulit pemphigus vulgaris pada usia saya 16 tahun ketika itu, yang akhirnya merubah semua kehidupan saya dan keluarga. Kita lebih ingat dengan kematian, kita lebih dekat kepada Allah dan sebagainya, dan lebih giat dalam belajar agama. Pada saat itu saya tinggal di Jakarta. Ibu saya waktu itu berobat di Jakarta karena di kota Batam, tempat kelahiran saya dan adik-adik semuanya, tidak bisa diobati di sana. Saya merawat ibu selama berbulan-bulan di Jakarta pada saat itu, dan saya rasa kesepian. Kenapa? Karena hari-hari yang ditemukan orang yang sakit, ada orang yang meninggal, kesedihan demi kesedihan. Saya rasa sunyi dan sepi, jadi tempat saya lari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika saya sunyi dan sepi, tempat lari saya adalah saya menjadi guru mengaji di musola untuk anak-anak pada masa itu. Jadi itu yang membuat hati saya gembira. Sahabat Uma dimanapun berada, ketahuilah bahwa kulit kita ini perlu dijaga kesehatannya, dan kita melakukan perawatan demi perawatan semata-mata adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara saya merawat kesehatan kulit saya? Saya pakai Scarlett. Nah, yang saya pegang ini adalah body scrub romansa dari Scarlett, teman-teman sekalian, dengan glutathione dan vitamin E tentunya yang mampu untuk melembabkan kulit kita. Dan tentu saja ada butiran scrubnya yang dapat mengangkat kulit mati kita. Nah, saya coba ya. Mudah-mudahan kulit teman-teman senantiasa bersih, lembab, dan halus dengan Scarlett yang wangi. Scarlett. Di satu sisi tiap hari harus ke rumah sakit. Apalagi di rumah sakit pasti mindset kita ingat mati. Di situ depan kan mata banyak kita orang ada orang meninggal kan. Setiap berapa hari sekali ada orang yang teriak, keluarganya teriak meninggal. Apalagi ibu saya bukan tinggal di satu ruangan yang 2 bed, 3 bed, ini bangsal itu gitu. salah satu tamparan tamparan rohani bahwa ingat mati, menyiapkan bekal untuk mati, sehingga hijrah dakwah itu semakin diperkuat lagi. Betul. Jadi kehidupan saya itu udah berada di masjid, di musola dengan kejadian itu ya. Akhirnya bertahun-tahun kemudian barulah datang Ketika Cinta Bertasbih. Saya pikir ini bukan kemudian langsung dakwah ini akhirnya diteruskan. Kalau dulu mungkin dakwahnya di musola untuk ngajar-ngaji anak-anak, ngajar ngaji ibu-ibu itu. Ketika saya kuliah juga ngajar ngaji ibu-ibu karena saya masuk lembaga dakwah kampus di kampus. Tapi kemudian dakwah itu dilanjutkan, tapi dengan media yang berbeda. Mungkin selama Oki menjadi pemain film, mungkin nggak bisa setiap hari ke musola. Walaupun ketika break syuting saya ke musola lagi untuk ngajar. Tapi dakwahnya berbeda dengan cara apa? Dengan film. Di film itu berdakwah. Adakah kejadian apa ya yang bisa langsung menyentuh rohani pada saat bermain film Ketika Cinta Bertasbih hingga akhirnya memperkuat niat seorang Uma Oki untuk semakin kuat teguh berdakwah? Ini juga mungkin banyak yang nggak tahu. Ketika Cinta Bertasbih itu berbeda dengan yang lain-lain. Saya pikir wallahu a'lam ya, apakah ada sampai sekarang apa yang telah dilakukan keluarga besar Ketika Cinta Bertasbih bersama dengan kami. Apa itu? Kami ini anak-anak audisi. Mereka mencari orang yang sesuai dengan karakter yang ada di filmnya. Ketika kami waktu itu sudah lolos audisi, alhamdulillah. Kemudian kami belum dikenali oleh siapa-siapa, syuting juga belum. Kemudian para guru-guru kami di film Ketika Cinta Bertasbih mengatakan, pada malam hari ini kami ingin kalian berjanji kepada kami. Gitu. Jadi ada Al-Quran tuh. Masya Allah. Di atas kepala. Jadi gitu semua kan. pemain Ketika Cinta Bertasbih itu satu persatu disumpah di atas Al-Quran. Sumpah apa yang diucapkan? Ada yang harus kita baca ya, tapi intinya dari yang kita baca itu adalah, demi Allah, kalau Allah mengizinkan kami dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga cara berpakaian kami, cara bertutur kami, perbuatan kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang.
Masya Allah. Ketika mengucapkan itu saya bergetar ya. Walaupun waktu itu saya masih 19 tahun, nggak terlalu paham ini maksudnya saya mau dijadiin apa sih nih gitu. Nggak terlalu Ini paham. menarik ya, tidak semua orang tahu ya. Dan saya belum jadi orang dikenali oleh orang. Jadi bahwa sebelum ketika Cinta Bertasbih itu ada pemain-pemainnya disumpah dulu kalau populer, kalau nanti dikenal banyak orang harus jadi contoh harus teladan. jadi contoh teladan ya. Dalam arti sisi keimanan dan ketakwaannya juga harus lebih baik dari sebelumnya gitu. Iya, betul. Oke. Jadi ya itu sesuatu yang nggak bisa saya lupakan, tapi itu menjadi sesuatu yang terus saya ingat sampai hari ini. Itu semua pemain ya, disumpahnya di atas Al-Quran ya. Terutama pemain-pemain yang utama-utama ya. Itu memang disumpah seperti itu. Dan itu yang membuat Uma Oki semakin teguh, semakin kuat keyakinannya untuk berdakwah ya. Itu salah satu alasan yang memperkuat itu. Nah begitu, jadi berdakwah di film, kemudian saya menulis tulisan-tulisan, akhirnya mulai membedah buku kemana-mana. Ya dakwah itu tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik, Uma Oki, kalau menjadi public figure, menjadi pemain film, artis itu kan pasti banyak disorot oleh media dan juga oleh publik ya. Bahkan apalagi zaman sekarang ya, media ada di mana-mana, bahkan netizen di luar sana, sahabat-sahabat Uma juga tahu ya, ada cibiran, ada juga kritikan pedas, bahkan kata-kata negatif yang begitu mudahnya disampaikan di depan umum. Itu mungkin kalau untuk menjadi seorang artis sudah biasa diperlakukan seperti itu ya. Dan tentu Ustazah Oki atau Uma Oki juga mungkin pernah mengalami itu. Hanya saja di sini kita coba beralih ke sisi menjadi seorang pendakwah. Kita melihat fenomena di akhir ini banyak sekali pendakwah yang sepertinya juga menjadi sasaran untuk dikritisi begitu, tidak hanya artis gitu. Dicari-cari celahnya, dikritik begitu. Dan saya rasa beberapa waktu lalu kalau kita flashback ke belakang, Uma Oki juga sempat mengalami ujian itu ya. Dakwah beliau juga sempat dikritik oleh beberapa lapisan masyarakat yang mungkin kurang memahami atau salah paham. Itu bagaimana menyikapi fenomena seperti itu dan sampai detik ini tidak menyerah, tetap bertahan untuk berdakwah? Kalau dari saya pribadi, saya lebih merasa bahwa kita ini manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia suci sempurna, itu nggak ada. Masya Allah. Dari sekian belasan tahun saya berdakwah dari dulu sampai sekarang, nggak mungkin semuanya betul, nggak mungkin nggak pernah kepleset lidah, nggak mungkin nggak ada pemilihan kata yang salah, nggak mungkin, pasti ada salahnya. Jadi saya pikir ketika ada teman-teman yang kemudian memberikan teguran-teguran, itu bagi saya itu bentuk kepedulian dan rasa cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Kenapa? Karena dengan teman-teman ini akhirnya ada, itu membuat kita akhirnya menyadari, oke, mungkin ada yang saya salah, saya harus perbaiki. Jadi ketimbang kita kok seperti itu, lebih baik kalau untuk saya pribadi. Makanya ketika teman-teman tanya, oke, gimana perasaan saya, baik-baik aja. Saya malah banyak apa ya? Ini baik-baik saja, bukan hanya di kamera ya. Kalau teman-teman juga ketemu sehari-hari, ya baik-baik aja. Kenapa? Karena saya jadi punya waktu lagi untuk kembali berintrospeksi, untuk memperbaiki, untuk terus belajar. Tapi dan harusnya terima kasih. Tapi tidak ada rasa kecewa begitu karena dikritik dengan kata-kata negatif, cibiran yang Masya Allah sangat menyayat hati begitu. Alhamdulillah enggak. Masya Allah. Masya Allah. Sama sekali, karena mungkin karena sudah melewati proses yang cukup panjang gitu ya. Jadi bagi saya yang penting Allah tahu bahwa saya melakukan ini, mudah-mudahan ya, dengan dakwah ini lillah, dakwah itu dengan penuh cinta, dan saya yakin dan saya tahu kekurangan saya jauh lebih banyak dari apa yang teman-teman katakan, dari apa yang teman-teman tahu. Keburukan saya itu jauh lebih banyak yang sudah Allah tutupi. Jadi terima kasih dan doakan saya ingin terus belajar seperti itu. Dan dakwah itu adalah nyawa, kehidupan. Kita nggak bisa berhenti berdakwah. Saya nggak bisa berhenti berdakwah. Uma Oki ini rendah hati sekali ya. Tapi itu betul. Masya Allah. Bicara sejujur-jujurnya. Baik, Uma Oki, kita beralih dari pendakwah ya. Kalau wanita ustazah berdakwah mungkin sudah banyak, tapi tidak semua wanita ustazah pendakwah bisa memimpin sebuah pondok pesantren. Dan kebanyakan yang saya tahu pemimpin pondok pesantren itu kebanyakan laki-laki. Nah, di sini sosok Uma Oki Stiana Dewi yang tidak hanya sebagai public figure, seorang ibu, seorang artis, seorang istri,
tapi juga bisa memimpin sebuah pondok pesantren yang notabene beliau di situ mendidik dan juga mencetak ratusan bahkan hampir ribuan penghafal Al-Quran. Menurut saya ini Masya Allah banget gitu. Ini bagaimana Uma Oki? Energi atau kekuatan dari mana bisa memimpin pondok dan mencetak, mendidik calon-calon penghafal Al-Quran hingga ribuan di seluruh Indonesia seperti itu? Ya, kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ingatkan pada kita, kamu sekalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Hidup bukan untuk urusan diri sendiri saja, enggak. Hidup ini adalah untuk urusan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kamu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin terdengar klise, tapi itu yang sesungguhnya terjadi. Karena sejak usia 16 tahun berbagai macam kematian itu ada di depan mata saya di rumah sakit. Sehingga sejak hari itu sampai hari ini itu menjadi menjadi ingatan yang membuat harus mempersiapkan diri ketemu sama Allah nanti. Salah satu cara mempersiapkan diri adalah buat sesuatu yang kita bisa. Peringatan dari Allah ya. Iya. Ingat mati itu menjadi motivasi. Kalau ditanya motivasi terbaik, oke apa? Saya akan katakan ingat mati. Turunan dari ingat mati itu apa? Kita pasti akan melakukan sesuatu untuk mempersiapkan bekal pertemuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pesantren. Ini jadi banyak ya. Kalau untuk pesantren sendiri, teman-teman sekalian, karena saya sangat concern dengan dunia pendidikan. Orang-orang anak-anak di Indonesia ini pinter-pinter, baik-baik, hebat-hebat, soleh-soleh luar biasa. Tapi nggak semua dari mereka yang punya harta untuk bisa lanjut kuliah atau lanjut belajar. Sementara di satu sisi kita punya orang-orang berharta, yang punya harta yang bisa membiayai mereka. Kita pertemukan dengan pesantren itu. Sahabat Uma, sebelum saya melanjutkan kisah saya bersama Mbak Zeda, saya mau ngasih tahu nih apa yang biasanya saya minum setiap hari untuk menjaga kesehatan saya. Ini adalah British Propolis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, British Propolis selalu menemani keseharian saya untuk saya selalu fit sepanjang hari. Baik Uma, banyak orang yang berpikir di sana ya. Bahkan saya sendiri pribadi sebelum mengenal Uma Oki lebih dekat, banyak orang berpikir bahwa pondok pesantren yang dibina oleh Uma Oki saat ini itu lebih ke Uma Oki hanya sebagai brand ambassador gitu kan. Uma Oki hanya sebagai guru biasa di situ. Tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya betul nggak sih pondok pesantren ini yang mendirikan dari awal adalah Uma Oki Stiana Dewi, disupport dengan keluarga pastinya, termasuk suami dan juga umat ya, dan juga suami juga pastinya membina, mendidik sendiri dari 0 sampai detik ini itu benar-benar pure 100% Uma Oki yang memimpin dan mendirikan pondok pesantren itu. Tidak ada investor luar begitu yang membantu, kecuali dari umat ya, sudah pasti begitu. Ini banyak orang yang tidak tahu. Jadi tahun 2011 itu saya pernah tinggal di sebuah rumah Quran. Jadi saya pernah mukim, saya tinggal di rumah Quran, saya belajar bersama dengan teman-teman lainnya. Kemudian saya sibuk dengan dunia film dan sebagainya, saya menikah. Akhirnya 2016 saya rindu. Kalau kita pernah tinggal di satu tempat untuk belajar, kita pasti rindu dengan suasana itu. Saya rindu dengan suasana Quran. Makanya akhirnya kita membuat rumah Quran. Awalnya itu hanya sewa-sewa. Kenapa jadi bisa buka rumah Quran? Karena dulu pernah tinggal di rumah Quran, jadi sedikit banyak paham lah bagaimana cara menjalankan rumah Quran tersebut. Dan yang paling penting adalah ingin sekali berada di lingkungan Quran. Masya Allah. Dari 2016 sampai hari ini, tentu saja saya tidak sendiri. Alhamdulillah Allah bantu dengan menghadirkan guru-guru hebat luar biasa ya. Ada beberapa syekh yang kalau kita ujian bersama dengan para masyayikh gitu ya, guru-guru hebat dihadirkan, didatangkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Maskanul Huffaz, pesantren tahfiz ini menjadi rumah bagi saya. Pesantren tahfiz ini harus ada di dekat saya. Kenapa? Kita ini bisa bergaul dengan berbagai macam orang, tapi tempat kembali kita, rumah kita, circle terdekat kita harus orang-orang soleh. Itu sebabnya kenapa pesantren tahfiz ini ada, dan saya ada jadwal mengajar juga di situ. Dan pastinya yang namanya menjalankan pesantren pasti ada regular meeting dan sebagainya. Banyak urusan yang harus diurusi. Jadi kalau orang-orang tanya, sibuk apa sehari-hari? Sibuk di pesantren sebetulnya.
Kalau sukanya sudah pasti saya bisa menebak nih jawaban Uma Oki, sukanya dapat pahala, dapat ridho Allah. Ini Amin. masyarakat pasti sahabat Uma di rumah ingin tahu apa sih kesulitan terbesar yang sudah dilalui oleh Uma Oki Setiana Dewi pada saat membangun pondok pesantren ini mulai dari nol sampai akhirnya menjadi hampir ribuan penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia akhirnya terdidik begitu. Ya, namanya dakwah itu kan tidak selamanya mudah, seperti dakwahnya Rasulullah SAW dan dakwah teman-teman lainnya. Di awal-awal kami berdiri juga ini aliran apa pasti ada ya. Kemudian ada fitnah yang bertubi-tubi datang. Kalau gitu? Fitnah mungkin enggak ya, karena memang kami ini mengawali membangun rumah Quran ini dengan berbaur kepada masyarakat. Bagi kami masyarakat tetangga-tetangga adalah saudara kami yang semuanya boleh belajar Quran. Jadi berbaur kepada masyarakat. Tapi awal-awal memang karena belum kenal mungkinnya ini apa atau mungkin kami pernah pindah ke satu rumah tetangga yang mungkin mungkin agak terganggu dengan suara mengaji dan sebagainya gitu. Jadi harus pindah lagi. Tapi alhamdulillah sekarang alhamdulillah membaik. Sudah 5 tahun berjalan ini kami diterima dakwah Al-Qur'annya karena Al-Qur'an itu universal, diterima oleh semua kelompok ya, semua orang yang beragama Islam. Jadi intinya ujiannya adalah tidak mudah diterima oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren ya awal-awalnya ya. Awal-awal karena prasangka, tapi alhamdulillah dengan komunikasi sampai akhirnya dipertanyakan aliran apa ya, karena belum kenal. Tapi setelah kami ada di situ justru kalau kita mau pindah pada saat itu kan kita masih sewa-sewa rumah, jangan pindah gitu karena semua boleh belajar di rumah Quran. Baik, jadi intinya sebelum kita berpaling ke catatan Uma, kira-kira apa yang akan Uma sampaikan nantinya? Terlebih dahulu mungkin sebagai masyarakat, termasuk saya pribadi sebagai seorang wanita, kita patut ya untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Uma Oki Setiana Dewi ya. Beliau adalah panutan tauladan, tidak hanya menjadi istri atau ibu yang baik untuk keluarganya, tapi juga menjadi public figure yang bisa menjadi contoh tauladan ya untuk masyarakat luas. Bisa menjadi pendakwah ya, bisa menjadi pemimpin pondok pesantren dalam mencetak penghafal Al-Quran. Kontribusi untuk negara Indonesia ini tentu saja sangat besar ya. Apa kontribusinya untuk negara? Mencetak penghafal Al-Quran hingga ribuan, insya Allah akan membawa berkah dan rahmat untuk negara Indonesia ini. Dengan begitu insya Allah negara kita dilimpahi keberuntungan ya, karena banyak sekali penghafal Al-Quran di negara ini. Ya, jadi kita patut mengapresiasi, setidaknya jika kita tidak bisa mengapresiasi dengan kata-kata, setidaknya dengan doa, kita doakan agar Ustazah Oki atau Uma Oki Setiana Dewi tetap diberi kekuatan oleh Allah untuk terus kuat, pantang menyerah untuk terus berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan kebaikan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkat saja Uma Oki Setiana Dewi, mungkin ada catatan khusus dari Uma yang ingin disampaikan untuk sahabat Uma di rumah. Saya selalu mengatakan ini teman-teman sekalian, pesan almarhum ayah saya. Ketika saya bertanya, "Papa, orang sukses itu seperti apa sih?" Kemudian papa saya hanya mengatakan, orang sukses itu adalah ketika dia hidupnya penuh manfaat kepada orang lain. Ketika dia matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik, dan dia masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orientasi kehidupan kita. Maka ketika teman-teman diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Keberadaanmu bermanfaat untuk anak-anakmu. Keberadaanmu bermanfaat untuk pasanganmu, keberadaanmu bermanfaat untuk sekitarmu. Masya Allah. Ketika kita meninggal dunia nanti, orang tidak ingat yang lain-lain. Orang hanya ingat jejak-jejak kebaikan kita, bekas-bekas kebaikan kita. Maka lakukan, ambil apapun di hadapan kita kalau memang itu ada kesempatan untuk beramal salih. Dan husnul khatimah. Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Masya Allah. Kalau mudah-mudahan kalau kita istiqamah dengan amal salih, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan sedang beramal salih. Dan yang paling itu semua yang disebut orang sukses, yang disebut orang beruntung adalah ketika dia masuk kepada syurga Allah. Tapi ingat, ketika masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, pasti itu tidak mudah. Ada ujian-ujian dalam kehidupan ini. Mungkin saya diuji dengan anak yang kami terus berjuang, dan insya Allah saya dengan izin dari Allah saya yakin insya Allah Sulaiman akan baik-baik saja. Mungkin teman-teman diuji dengan berbagai ujian-ujian lainnya, tapi yakinlah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin lihat di balik ujian-ujian itu, siapakah yang paling baik amalnya, siapa yang lolos dari setiap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan pada Allah, tawakkal 'ala Allah, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti di syurga Allah Subhanahu wa taala ada malaikat-malaikat yang menyambut kita. Saya selalu percaya itu.
Malaikat akan menyambut kita. Dia mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kamu orang-orang yang sabar, yang dalam kehidupannya selalu sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah esensi kehidupan, teman-teman sekalian. Kisah saya mungkin nggak ada apa-apanya dibanding kisah teman-teman yang luar biasa naik turun kehidupan. Ujian kita berbeda-beda, tapi yakin insya Allah selama kita memiliki Allah, sabar dalam menghadapi hidup yang hanya sebentar ini, kita konsentrasinya nggak usah kepada yang sedih-sedih, konsentrasinya kepada kebermanfaatan kita kepada yang lain. Husnul khatimah, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala abadi, nggak pernah sedih lagi, nggak pernah capek lagi, nggak ada air mata lagi, insya Allah. Masya Allah, baik. Jadi intinya bersyukur dan husnuzon, selalu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan diliputi keberuntungan dalam hidup ya. Baik, Oki Stiana Dewi, terima kasih banyak, sangat menginspirasi. Semoga banyak sekali sahabat Uma yang terinspirasi dengan sosok seorang Oki Stiana Dewi. Terima kasih Oki. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian program Catatan Uma. Kita akan kembali ke program di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.